Barang siapa utang, kemudian dia niat tidak mengembalikan, maka didoain terus oleh para malaikat supaya dia tambah miskin. Barang siapa yang utang kemudian dia usaha dan niat mengembalikan, maka Allah kirim malaikat untuk membantu dia bisa mengembalikan. Jadi orang utang nggak bisa mengembalikan itu biasanya memang niatnya itu nggak ada mengembalikan itu. Kalau ada niat betul begitu, ini kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka Sayyidah Aisyah itu kadang-kadang punya utang juga. Maka orang-orang heran, untuk apa tuh kamu utang segala itu? Saya ini utang ini bukan karena saya perlu sebetulnya, katanya. Nah apa? Karena saya mendengar Nabi kalau orang itu punya utang niat mengembalikan, Allah kirim malaikat untuk membantu. Saya ini utang ini untuk mendatangkan malaikat ini loh. Bukan karena cari uang, bukan. Sekarang siapa yang pernah utang untuk mendatangkan malaikat coba? Nah, amal itu menurut niatnya. Untuk niatnya. Maka semua kan muamalah kita perbaiki. Ada seorang ulama dalam majelis perkawinan, maka beliau ini mengatakan, Nabi itu mengatakan, katanya, Nabi mengatakan, kawinlah kamu, beranak pinaklah kamu, karena saya ini akan bangga nanti di hari kiamat kalau umat saya ini banyak. Maka ulama tadi tanya kepada majelis walimah, coba ini orang-orang tua sekian ini, sebanyak ini, ada 1000 orang lebih yang hadir itu, ada nggak yang kawin untuk menggembirakan Rasulullah itu ada nggak? Katanya. Coba satu aja angkat tangan, katanya. Wah belum ada. Oh, berarti perlu kawin lagi kalau gitu. Ya, kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala, coba kita ini pikirkan niat kita dalam amal itu apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT, kawin dengan niat untuk menggembirakan Rasulullah, punya anak untuk menggembirakan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT, ini muamalah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala, umpama istri kita ini orang kaya, tapi tetap juga kita ini menurut syariat wajib nafkah sama istri kita. Bukan kalau istri kita sudah kaya, suami itu bebas dari kewajiban nafkah. Tidak, tetap wajib nafkah. Dan kalau seorang suami tidak menafkahi istrinya, maka istri tidak ada kewajiban untuk taat sama suami. Coba semalaikan. Ini penting ini semalaikan. Maka Nabi itu kayak apa sibuknya Nabi. Tapi juga beliau tetap nafkah sama istrinya. Ketika beliau mendapatkan ladang di Khaybar, maka hasil ladangnya itu beliau simpan sebagian untuk nafkah 1 tahun buat istrinya. Namuliakan Allah Ta'ala. Maka Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan, kalau kita mendengar cerita mengenai kehidupan sahabat, itu tanya dulu para ulama bagaimana prakteknya. Kita membaca bagaimana Sayyidah Fatimah beberapa hari nggak makan, kemudian mau kita praktekkan. Istri kita bukan Fatimah, kata Maulana Umar. Nanti lari dia. Ya. Kalau istri kamu Fatimah, putrinya Rasulullah, boleh begitu itu. Ini kata Maulana Umar ini. Saya cuma nirukan saja. Karena Fatimah itu tidak makan juga tidak mengeluh, dia gembira. Ya. Tidak makan gembira. Suaminya sama seperti itu. Lah nanti kalau sudah istri kita seperti Fatimah, lain lagi sebenarnya. Maka kelaparan telah terjadi di rumahnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Ali bilang kepada Fatimah, hai Fatimah, datangkah kepada Rasulullah, mintalah apa begitu yang ada. Maka oleh Rasulullah, hai Fatimah, ini ada 5 ekor kambing, saya baru dikasih 5 ekor kambing, kamu bawa. Atau kalau kamu mau,
Saya ajari 5 kalimah yang baru diajarkan oleh Jibril. Padahal ini dalam keadaan kelaparan mereka. Apa Fatimah bilang? 5 kalimah itu saja ya Rasulullah. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Kemudian Fatimah pulang menemui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya, gimana hasilnya? Diceritakan. Saya dikasih 5 kalimah, disuruh milih Nabi 5 ekor kambing apa 5 kalimah. Saya milih 5 kalimah. Maka Sayyidina Ali gembira. Ini hari terbaik ini. Kamu keluar rumah mencari dunia, pulang membawa akhirat. Ini hari terbaik ini. Nah, kalau keluarga kita sudah begitu ya boleh nggak makan mulai kan? Hari terbaik ini. Jadi orang itu punya tingkatan masing-masing. Punya tingkatan masing-masing. Maka Sayyidina Abu Bakar korban seluruh harta diterima oleh Nabi. Ada seorang sahabat datang mau mengorbankan seluruh harta, ditolak oleh Nabi. Nabi mengatakan, kamu nanti korban seluruh harta ini, nanti kalau kamu tidak punya harta, kamu minta-minta sama orang. Kata Nabi langsung digitukan. Kamu belum tingkatannya dengan Abu Bakar ini. Ya. Sekarang kamu korban habis-habisan, nanti tentu kamu minta orang. Tapi kalau Abu Bakar korban seluruh harta, Nabi gembira. Ya. Karena memang sudah tingkatannya. Jadi sebagai penanggung jawab ini orang itu harus mengukur tingkatan setiap orang itu harus diukur. Karena Allah itu berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali kemampuannya masing-masing. Ini jangan disamakan orang ini mulai kan. Ya. Kalau disamakan nanti bisa bahaya. La yambaghi lil mu'min ayyuzilla nafsahu, kata Nabi. Tidak boleh orang iman itu menghinakan dirinya. Maka para sahabat tanya, "Bama yuzillu nafsahu?" Apa maksudnya menghinakan diri ya Rasulullah? Ya ta'arradu minal bala' ma la yutiq, katanya. Kalau dia memasukkan dirinya dalam ujian yang dia tidak mampu. Jadi orang itu sebagai penanggung jawab itu harus hikmah, kan. Ini kelihatannya kemampuannya sekian, ya kan? Maka perlu ditingkatkan sekian. Ya seperti orang didik anak di sekolah itu kan. Ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 3. Ini kelas 4. Jangan tingkatannya kelas 1 dinaikkan kelas 6, nanti malah nggak bisa nggarap, drop out nanti jadinya. Gitu. Jangan sampai juga memulaikan Allah Ta'ala yang sudah mestinya itu naik tetap kelas 1 aja. Jangan seperti itu. Tapi setiap orang itu dikasih beban menurut kemampuannya masing-masing. Tidak seluruh sahabat seperti Abu Bakar kan mereka. Tidak seperti. Bahkan para nabi pun tingkatannya berbeda-beda. Para nabi pun bertingkatannya berbeda-beda. Maka kita harus hikmah di dalam mengendalikan umat ini, dalam menata umat ini. Kasih menurut kemampuan masing-masing. Dan jangan meremehkan. Ini korbannya sedikit, ini kan menurut kamu. Korbannya sedikit. Ini ada orang memulaikan Allah Ta'ala keluar 4 bulan. Ini ada keluar 3 hari. Menurut pandangan kita yang 3 hari ini sedikit. Ini belum tentu di pandangan Allah SWT. Karena apa? Yang 4 bulan ini tidak punya anak, tidak punya istri. Dia keluar nggak masalah, bismillah. Yang 3 hari ini anaknya 10, istrinya 4. Memulaikan. Maka ini pengorbanannya besar ini memulaikan. Nah, kita nggak tahu memulaikan. Maka menilai orang itu jangan secara zahirnya saja. Kita usaha bagaimana orang itu meningkat, tapi jangan kita mengveto, menilai. Wah ini korbannya kecil ini. Nah, ini korban besar. Nggak tahu di sisi Allah bagaimana. Maka para masyayikh kita mengatakan, jadikan kerja dakwah ini seperti sapu katanya. Ada yang lidinya besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Satukan jadi satu, bisa untuk nyapu masjid nanti. Begitu juga ada orang yang pengorbanannya besar, pengorbanannya kecil, pengorbanannya tinggi. Hanya Allah yang bisa menilai. Tapi satu hati kasih sayang,
akhirnya bisa untuk memperbaiki umat. Insyaallah malaikat. Ini muamalah yang baik malaikat. Kemudian muasyarah yang baik malaikat. Muasyarah ini tidak kalah, muamalah ini penting, muasyarah juga penting malaikat. Muasyarah dan muamalah ini kalau tidak dijaga bisa merusakkan yang lain-lain. Ibadah rusak, dakwah rusak. Ada seorang berjuang di jalan Allah bersama Nabi sampai mati. Maka para sahabat mengatakan syahid, syahid, syahid. Maka Nabi mengatakan tidak syahid katanya. Saya melihat dia di neraka katanya. Gara-gara dia mencuri selimut katanya. Jadi waktu perjalanan itu mencuri selimut dia. Coba semuanya. Jadi pengorbanan dia sampai mati gara-gara mencuri selimut jadi tidak diterima. Coba semuanya. Muamalah ini penting sekali semuanya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muasyarah itu bagaimana semuanya? Muasyarah itu bagaimana kita ini jangan sampai punya sikap yang menyakitkan hati umat. Yang tidak mengenakkan hati umat. Menyinggung orang. Memecah belah. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Jadi jangan sampai perkataan kita ini bisa membuat orang sana itu marah dengan sini, orang sini marah dengan sana. Tidak. Bohong itu haram. Ala la'natullah 'alal kadzibin. Laknat Allah untuk orang yang bohong. Tetapi ada 3 bohong yang tidak dosa kata Nabi. Bohongnya seorang suami kepada istrinya demi untuk kemesraan katanya. Kamu ini orang paling cantik di dunia. Masya Allah. Ratu bidadari. Ya. Padahal dalam hati ini sebetulnya sudah bosen ya kan? Ini bohong sama istri hanya untuk supaya keadaan keluarga tentram. Itu dimaafkan karena demi kemaslahatan. Dan yang kedua bohong untuk merukunkan orang. Bohong untuk merukunkan orang. Itu saya orang itu orang buruk, saya marah betul dengan dia. Karena dia ini selalu menyakitkan hati saya, membuat fitnah, bikin laporan-laporan yang bohong. Maka kita, enggak begitu apa itu. Saya dengar kemarin itu, dia ini seneng dengan bapak itu. Dia seneng dengan bapak itu, Masya Allah. Seneng. Karena bapak ini juga orang tuanya, dia masih baiklah dengan bapak. Tidak seburuk yang bapak bayangkan. Untuk mereda permusuhan antara umat ini. Ini maka bohong yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga dalam waktu pertempuran. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya muasyarah yang baik itu sampai kayak begitu itu sebenarnya. Muasyarah yang baik dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan istri kita. Kata para masyayikh kita, kalau orang itu muasyarahnya baik, musuh pun terpaksa akan mencintai dia. Musuh pun terpaksa mencintai dia. Kita buat baik sama dia. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Musuh dijadi teman setia. Kalau orang itu muasyarahnya baik. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka muasyarah kita jaga. Terutama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Istri kita, anak kita, tetangga-tetangga kita. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa tahu saya ini baik atau buruk? Maka Nabi mengatakan, kalau tetangga-tetangga kamu bilang kamu baik, ya kamu ini baik. Kalau tetangga kamu bilang kamu buruk, kamu ini ya buruk. Coba. Kita renungi betul-betul. Maka muasyarah kita dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga. Sampai tetangga itu orang kafir. Seorang sahabat ketika menyembelih kambing itu bilang sama pembantunya, jangan lupa itu loh Yahudi di depan rumah itu ya. Ini nanti dikasih ya.
Pesan lagi, jangan lupa loh Yahudi depan rumah itu. Padahal ini orang kafir, Yahudi itu sudah musuh Allah. Seburuk-buruknya manusia. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ini tetangga, disuruh juga ikram sama Nabi alaihi wasallam, muasyarah yang baik dengan tetangga-tetangga. Dengan istri kita, dengan anak kita, bagaimana istri kita, anak kita ini ada kesan setelah kita ini kerja dakwah ini jadi lembut, jadi baik, memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya. Bagaimana sibuknya Nabi alaihi wasallam. Tidak ada orang lebih sibuk melebihi beliau. Yang aneh itu beliau sempatnya lari-lari dengan istrinya, dengan Aisyah, balapan lari di padang pasir. Rasulullah SAW untuk memberikan contoh kepada kita. Jangan setelah dakwah ini, Masya Allah, kita ini renggang dengan istri kita, renggang dengan anak kita. Nabi itu sering memanggul cucunya Hasan dan Husain. Gitu. Kalau cucunya itu nangis, beliau datangi. Ini akhlaknya Rasulullah SAW, akhlak dai ini mulai kan. Muasyarahnya Rasulullah. Nah, saya dengar ini orang targhib ini kelewat batas. Kalau ada takaza, anak nangis, nah, kemudian dilebihkan anaknya, ini bukan dai, ini namanya seorang ayah, katanya. Loh, kalau jadi ayah itu apa enggak dai, apa enggak boleh jadi ayah? Gitu. Ini bukan begitu itu semua kan. Kita tunaikan hak dakwah, kita tunaikan hak keluarga juga. Maka ada seorang sahabat ini yang sudah pakaiannya itu enggak diatur mulai kan, sudah saking sibuknya dalam agama. Maka dipanggil oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kamu jangan begitu itu, rapikan pakaianmu, sisir rambut kamu. Berhiaslah kamu untuk istri kamu. Karena saya dapat cerita kata Abdullah bin Abbas, orang-orang Bani Israel dulu ketika suami-suaminya tidak mau berhias, akhirnya istrinya berzina. Katanya. Kamu hati-hati kamu. Nah, kelihatannya kamu zuhud tapi ngerusak orang nanti kamu. Nah. Ini nasihatnya Abdullah bin Abbas kepada teman-temannya. Kan. Ini termasuk muasyarah yang baik. Kan. Kita jaga. Nanti kalau muasyarah yang baik itu ada di dalam keluarga kita, semulaikan Allah Ta'ala. Nanti keluarga kita ini sudah otomatis akan ngomong-ngomong sama tetangganya. Masya Allah, suami saya itu setelah keluar 4 bulan sekarang berubah total akhlaknya. Perhatian sama keluarga. Ya. Perhatian sama keluarga. Kalau ingin suami kamu baik, keluarkan 4 bulan. Ya, begitu sebenarnya. Anak kita pun akan cerita di sekolahannya. Ayah saya itu Masya Allah setelah keluar 4 bulan ini sayangnya sama anak. Dulu nggak pernah ngomong sama anak itu. Sekarang ngomong lama-lama dengan anak. Ya. Kalau ayah kamu ingin baik, kamu keluarkan 4 bulan. Tapi kalau muasyarah kita tidak baik dengan keluarga, maka ketika kita mati, anak kita bergembira dengan istri kita. Pak Jenggot sudah mati. Alhamdulillah. Ini betul mereka. Pak Jenggot sudah mati. Alhamdulillah. Sekarang bebas kita. Dulu apa-apa marah, sampai sumpek istrinya, sumpek anaknya, sumpek. Ini penting mereka. Contoh kehidupan itu Nabi mereka. Nabi itu dakwah habis-habisan. Tetapi begitu tahajud juga semalam-malam suntuk. Tapi dalam keadaan seperti itu juga masih memperhatikan cucu-cucunya, istrinya. Kalau istrinya sakit, beliau selalu datang. Bagaimana kesehatan kamu? Bagaimana kesehatan kamu? Tiap hari begitu. Sayyidah Aisyah bercerita. Sayyidah Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, Nabi itu kalau di rumah bagaimana? Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlih wa kana dhahakan bersama. Baginda Nabi itu kalau di rumah, di dalam pekerjaan keluarganya,
Dalam satu riwayat dikatakan beliau memeras susu, beliau menjarum pakaian, memperbaiki terumpahnya. Wa kana dhahakan bersama, dan beliau ini kalau di rumah senantiasa tersenyum, senantiasa tertawa, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Dan ini yang memang yang paling berat mulai kan. Kalau hanya orang dakwah saja, tidur terus malam nggak ada tahajudnya, ini masih gampang ya kan. Dakwah saja, ibadah sudah nggak ngurus umat, ini juga mudah ya kan. Dakwah saja nggak ngurus ibadah juga ini mudah kan. Tapi yang berat ini kalau dikumpulkan semuanya ini, jadi namanya agama yang sempurna. Dakwah disempurnakan, ibadah disempurnakan, akhlak pun dan muasyarah pun disempurnakan. Dengan keluarga, dengan umat, dengan teman-teman. Ini dengan keluarga, dengan sama-sama orang ahli dakwah juga. Katanya para masyayikh kita, kalau ada teman kita ini mendahului kita dakwah, walaupun sehari, mesti kita anggap kakak kita. Kalau dia mendahului agak lama, kita anggap ayah kita. Kalau dia setelah kita anggap adik kita. Begitu harapan syekh kita. Dan ini nasihatnya Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu ingin jadi pimpinan yang baik, semua orang tua kamu anggap ayahnya, semua anak muda kamu anggap saudara. Begitu semula kan nasihatnya Sayyidina Hasan. Jadi sebelum memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki muasyarah kita. Sampai perkara-perkara yang kecil oleh Nabi diperhatikan, perkara-perkara yang kecil oleh Nabi diperhatikan. Para sahabat ya, mau datang ke satu kampung, pakaiannya itu semrawut, ya. Maka oleh Nabi mengatakan, kamu akan datang kepada saudara-saudara kamu, rapikanlah pakaian kamu, sehingga kamu ini menjadi seperti tai lalat bagi manusia, hiasan bagi manusia. Nah, jadi dai itu dai yang jadi hiasan buat manusia. Kalau pakai sorban itu jangan gede-gede, ya, seperti ini ban mobil apa sorban, ya, ini maksud tidak rapi ini mulai kan, ya. Ya yang sepantasnya, kalau orangnya pendek, ya, kecil lagi, serbannya gede. Ya. Ini jadi kayak lucu jadinya ini. Ya. Ini penting mulai kan, sampai para sahabat ini diajari pakai surban oleh Nabi alaihissalam. Ini bagian dari muasyarah yang baik juga.